Perhatikan baik-baik. Kakek. Huiwen datang. Kakek, aku mau bicara sesuatu sama kamu. Apa itu katakan? Aku mau beli tembok rumah kita dengan 2 tael perak. Kamu pikir cukup? Beli tembok. Jangan-jangan kamu mau naik ke atap. Aku ada gunanya sendiri, kakek. Asal kamu tidak naik ke atap. Tembok mana yang kamu mau kakek kasih? Buat apa bicara beli atau tidak? Tidak harus beli. Kamu masuk ke dalam dulu. Ayo. Kamu benar-benar mau beli. Tentu saja, lihat, aku sudah siapkan surat perjanjian. Kamu tinggal cap jempol saja. Huiwen. Ini pasti ide si tua pelajar itu lagi. Kakek, kali ini benar-benar ideku sendiri. Kalau begitu kasih tahu kakek buat apa kamu beli tembok. Aku hanya bisa bilang, ini hal baik. Ibu angkat. Ibu angkat aku pulang. Pulang. Kok cuma kamu sendiri? Huiwen tidak nakal sama kamu kan? Tidak. Kak Huiwen baik sama aku. Lalu dia mana? Pergi ke rumah kakek. Kakek, sekarang kita sudah selesai transaksinya. Sekarang mulai dari sini. Tembokmu itu sudah jadi milik cucumu. Tembok mana saja kapan saja mau robohkan silakan. Nenek, lihat kalian ini, kakek dan cucu. Masih tanda tangan dan cap jempol, tidak takut diketawain orang. Ayo Huiwen, ini kue kesemek segar, coba. Coba. Baiklah kakek, nenek, cucu pamit dulu. Baik. Anak ini. Kamu benar-benar jual tembok itu. Bagaimana bisa kamu mikir begitu? Dia mau beli, aku bisa apa? Lagi pula kalau dia benar-benar robohkan tembok itu. 2 tael perak ini. Itu cukup untuk saya memperbaikinya lagi. Anak Huiwen ini. Mengapa harus menghabiskan uang untuk membeli tembok? Rusak. Anak ini mungkin sudah terkena penyakit. Masih ingat saya? Tahu, bukan kamu yang berdiri di atas jembatan dan melemparkan uang. Ya, itu saya. Apa yang kamu inginkan? Saya tidak membeli apa-apa. Saya datang untuk memberitahumu. Di kota kita ini, ada tembok yang manis. Tembok manis. Saya tidak percaya. Bagaimana kalau kamu ikut saya pergi sendiri? Ajak lebih banyak orang, kamu bisa melihat tembok itu. Bahkan bisa mencicipinya sendiri. Kamu bilang di dunia ini, mana ada tembok yang manis? Mending kamu bilang batu bara itu putih. Saya benar-benar tidak berbohong. Baiklah, saya akan ikut kamu pergi melihat. Bagaimana? Terima kasih, Tante. Hari ini saya ingin melihat. Mana ada tembok yang manis di dunia ini? Ayo semua dengarkan. Tuan Kang ini, dia bilang di kota ada tembok yang manis. Bisa dimakan. Kalian percaya tidak? Bagaimana mungkin ada tembok yang manis di dunia ini? Saya yang bilang, yang percaya saya ikut saya. Ya, ayo kita pergi melihat. Saya ingin melihat bagaimana tembok itu bisa manis. Kakek saya datang. Huiwen, kamu bukan datang untuk merobohkan rumah kakekmu kan? Bawa banyak orang. Kakek saya datang untuk menjual tembok saya. Jual tembok. Kamu baru beli kok sudah jual. Saya ingin menukar tembok ini dengan sebuah huruf. Huruf lagi. Huruf dan tinta sudah membunuh 2 keluarga kita kamu. Tuan Kang, tembok manismu di mana? Di dalam, kakek, tenang saja. Ayo masuk, jangan ditahan, baiklah, ayo. Huiwen. Ayo lihat.
Semuanya ikut aku ke sini. Mana. Dua koin untuk mencicipi sekali. Semuanya. Ini dia tembok manis yang bisa dimakan yang aku bilang. Iya, Ini dia. bisa dimakan. Bagaimana kalau Bapak mencicipi dulu? Aku Benar. kalau begitu cobalah. Cobalah, iya cobalah. Kan cuma 2 koin, aku coba dulu. Oke. Ya ampun, manis beneran. Aku kalah, ayo coba semua, boleh coba. Beneran manis 2 koin. Aku juga mau coba, ayo kamu coba. Ayo semua coba, aku coba. Ayo semua boleh coba. Ini sebenarnya rahasia keluarga Yao. Keluarga Yao membuat kue kesemek. Kulit kesemek tidak berguna, tapi Yao Guangtian orang yang teliti. Dia tidak tega membuangnya. Dia mencampur kulit kesemek dengan sekam. Lalu menumpuknya menjadi tembok kesemek ini. Awalnya untuk persiapan jika terjadi kelaparan. Tapi cucunya ini malah membocorkan rahasia keluarga Yao kepada semua orang. Lumayan enak. Paman-paman, tante-tante. Aku mengajak kalian untuk memberitahu. Ada tembok di sini. Manis bisa dimakan. Dan tembok ini bisa dicicipi. Tapi tidak dijual. Ini persiapan kakekku untuk tahun kelaparan. Kakekku Yao Guangtian. Orang yang baik dan dermawan. Tembok ini sudah dia sumbangkan untuk semua orang. Beneran orang baik banget. Siapa saja yang mengungsi atau meminta-minta, boleh mencicipi gratis. Beneran, tidak ada bukti ini sebagai bukti. Sangat bagus. Orang baik, perbuatan baik. Benar-benar orang baik. Memukul bambu, hati riang gembira. Keluarga Yao memiliki tembok tepung kesemek. Tembok tepung kesemek itu manis. Cucu keluarga Kang mengundang orang untuk mencicipi. Malam itu lagu pengemis terdengar. Menyebar ke seluruh jalan di kota Hiluo. Seluruh kota membicarakan. Pemuda dari keluarga Kang ini. Orang-orang teringat. Anak yang berdiri di jembatan batu 10 tahun lalu menaburkan uang anak bodoh. Baru menyadari. Mereka salah besar. Dengar. Kamu membeli tembok tepung kesemek kakekmu. Dengan 2 tael perak. Kemudian menjualnya lagi. Saya tidak menjual. Hanya beberapa orang penasaran ingin mencicipi. Jadi saya menerima sedikit perak receh. Berapa perak receh yang diterima? Kira-kira 5 tael. Uangnya mana? Saya mengambil kembali 2 tael modal saya. Sisanya 3 tael saya berikan kepada kakek. Jadi transaksi pertamamu ini tidak ada untung sama sekali. 5 kata yang diajarkan kakek dulu. Saya dapat kembali. Anak kamu sudah dewasa. Tapi, saya ingin memberitahumu. Saya mengajarkanmu 5 kata ini. Untuk mendapatkan kembali 1 kata. 1 kata. Untuk 1 kata. Hidup ini singkat, waktu berlalu cepat. Kalau hiduplah dengan besar. Jangan sia-siakan hidup ini. Cucu mengerti. Hari ini, kenapa tidak melihat anak Nian-Nian? Mungkin menemani ibu di rumah makan. Anak Nian-Nian ini cantik dan cerdas. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Cucu ingat. Ibu. Huiwen, hari ini tanggal 10. Di toko tamu banyak. Saya ingin Nian-Nian membantu saya pergi.
Apakah dia tidak di toko? Saya pikir, Apa Nian-Nian tidak ada di sini? saat aku datang dia sudah tidak ada di halaman. Anak ini sungguh pergi tanpa memberitahumu. Ini tidak pantas. Seorang gadis muda. Mei Wen, cepatlah cari di jalan. Baik, aku akan segera pergi. Pak Tua, apa Anda sedang sibuk? Apakah Anda datang untuk bersembahyang? Jika tidak bersembahyang, apa yang Anda lakukan di pemakaman ini? Pak Tua, saya datang ke sini untuk mencari seseorang. Lan Er. Nian-Nian adalah anak yang baik hati dan cerdas. Dia selalu patuh pada aturan. Hanya saja menurutku, selama dia tinggal di keluarga Kang, bebannya sangat berat. Kakek, kamu khawatir. Dengarkan aku selesai bicara dulu. Contohnya, setiap kali aku bertanya tentang keluarganya, dia selalu menghindar. Lagi pula, mengapa dia datang ke daerah Heluo kita? Aku juga tidak tahu. Kakek, bagaimana kalau aku mencoba bertanya pada Nian-Nian? Tidak boleh. Setiap orang punya rahasia sulit. Ada alasan sendiri mengapa mereka tidak mau bicara. Melihat penampilanmu, Nona, sepertinya bukan orang lokal. Rumah saya ada di Jiangnan. Jiangnan. Perjalanan ke sini cukup jauh. Saya datang untuk mencari kerabat, dan sekalian melihat-lihat makam Song ini. Benar-benar sulit dibayangkan. Membayangkan masa itu. Suku asing menyerang dataran Tiongkok, kerajaan Song runtuh dalam sekejap. 2 kaisar ditawan. Pemerintahan kecil pindah ke selatan. Daerah pedalaman Tiongkok menjadi lahan tandus. Yang tersisa hanya kesedihan dan kemiskinan. Akhirnya, tempat ini menjadi tempat terakhir bagi keluarga Zhao. Gadis itu benar sekali. Hanya saja makam Song ini sudah berkali-kali dicuri. Menjadi begitu tak berbentuk. Mencuri adalah mencuri, menjaga adalah menjaga. Yang dicuri harta benda, yang dijaga kenangan. Paman tua. Tuanku yang terma. Izinkan Jusisi memberi hormat. Paman tua, silakan bangkit. Seorang gadis pergi sendirian ke makam Song. Tidak takut orang lain menertawakan. Nian-Nian baru datang. Hanya ingin melihat-lihat sekitar. Di sini bukan tempatmu bicara. Ibu angkat anakmu tahu salah. Bukan ibu angkat tidak memaafkan. Kau tahu desa Hiluo selalu tidak damai.
Setiap tahun bajak laut terus-menerus karena keluarga Kang sudah menampungmu. Aku menganggapmu sebagai anak kandungku. Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana aku bisa mempertanggungjawabkannya kepada orang tuamu yang telah meninggal? Ibu angkat aku tidak akan berani lagi. Sudah larut malam. Ayo cepat kembali ke akademi. Hui Wen. Apakah kamu mengenal liontin batu ini? Ini turun-temurun dari nenek moyangku. Paman tua kau dari keluarga Ju. Keluargaku adalah tukang batu selama beberapa generasi. Awalnya tidak ada hubungan dengan kerajaan. Hanya karena leluhur kami pernah menjadi pelayan di Istana Fu. Menerima bantuan dari Permaisuri Li. Saat melarikan diri atas permintaan tuan yang memberi bantuan. Menjaga sebuah kotak. Dan secara turun-temurun sampai pada generasiku. Sudah lebih dari 200 tahun berlalu. Paman tua engkau sungguh hebat. Saat ayahku meninggal, dia memanggilku ke sisinya. Memberiku liontin batu lainnya. Menyuruhku datang ke makam Song setiap tanggal 1 dan 15. Dia bilang suatu hari nanti pasti akan bertemu. Orang yang akan mengambil kotak itu. Akhirnya aku menunggunya. Paman tua kata-kata terima kasih tidak cukup. Izinkan Nian memberi hormat. Putri, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Malam ini, suasana hati Junianian sulit ditenangkan. Sebagai keturunan dinasti Ming, hidup di era Daking, ini adalah rasa malu yang melekat dalam darah. Meskipun sejarah telah berlalu selama 2 abad. Kali ini dia datang ke Heluo, mengikuti kehendak ibunya. Biarkan dia datang ke Songling dan menunggu tukang batu. Tapi ikatan yang tak terpisahkan dengan keluarga Kang. Tapi di luar rencana ini. Biarkan dia tak terduga. Ayo anak kedua, beri aku kendi. Bagus sekali. Mr. Song, Penjaga toko. saya akan melihat akun. Penjaga toko, kemari sebentar. Katakan sesuatu padamu. Ada sesuatu yang harus kau katakan di sini. Aku baru saja mendengar. Chang Ye sudah dipecat. Apa yang dilakukan Chang Ye? Kenapa? Mengatakan bahwa dia menyinggung Lord Chang Jian. Dikenal sebagai Kuroye Yan Shouzi. Menyapu keluar. Penyebabnya karena hutang buruk. Penyelesaian pembersihan departemen gudang pada akhir tahun ini. Untuk akun ini, dia bertengkar dengan Lord Chang Jian. Tapi dia tidak berpikir, akun ini sebenarnya adalah pengawas gudang dan pelayan gudang. Lakukan bersama. Mereka mencuri makanan dari 3 gudang secara pribadi. Tetapi dengan biji-bijian yang sudah tua dan bahkan loes. Master Chang Jian memaksanya untuk membuat akun palsu dan mencoba menyuapnya. Trik tentang manik-manik ikan ini. Yan Shouzi menolak mentah-mentah. Nian, kau pergi ke Songling. Kenapa kau tidak membiarkanku? Anak laki-laki adalah orang yang melakukan hal-hal besar. Aku tidak ingin kau. Nian, kau benar-benar percaya. Aku bisa melakukan hal-hal besar di masa depan. Aku percaya. Aku yakin semua orang di kota Heluo akan percaya padamu. Tapi aku sendiri. Anak laki-laki tidak boleh kehilangan kepercayaan diri. Karena ketika aku pertama kali melihatmu, saya merasa. Kamu merasa apa? Saya merasa ada aura kepemimpinan di matamu. Hui Wen.
Guru, apa yang Anda lakukan? Huiwen. Saya akan pensiun dan kembali ke kampung halaman. Sebelum pergi saya akan memberimu sesuatu. Buka dan lihat. Wu Kui tutup pintu untukku. Gantung tanda tutup. Bos bisnis ini sedang ramai. Mengapa tutup? Hari ini tamu kita hanya Tuan Chang. Dapur nyalakan api untukku. Tuan Chang ini adalah dukang yang berusia lebih dari 30 tahun. Hari ini Anda harus minum lebih banyak. Duduk, duduk, duduk. Dari sekarang, jangan panggil saya Tuan Chang lagi. Mulai hari ini, saya adalah rakyat biasa. Satu gigitan tahu manis ini. Saya juga. Guru, kapan Anda akan kembali? Kedepannya mungkin tidak akan kembali lagi. Bagaimana bisa Guru? Tuan Chang di sini masih ada saham Anda. Saya akan meminta orang untuk menghitungnya untuk Anda. Di jalan tidak terlalu aman. Maksud saya, berikan saya 100 tael dulu. Sisanya nanti saja. Tapi ada satu hal yang harus saya minta kepada kalian. Silahkan. Si Xiao Bai saya ini sudah dipelihara beberapa lama. Dibawa di jalan. Saya khawatir tidak nyaman. Tolong bantu saya merawatnya. Si kecil saya ini juga suka tahu manis ini. Guru Anda tenang saja. Saya pasti akan merawat Xiao Bai dengan baik. Baik, terima kasih, terima kasih. Tuan Chang, Anda adalah guru kami Huiwen. Di sini saya menghormati Anda dengan segelas. Apa yang Anda bicarakan? Bisa mengajar murid seperti Huiwen. Itu adalah keberuntungan saya. Mari kita minum. Sudah. Kita sudah sampai di perbatasan Heluo. Tempat ini disebut Sijianfang. Kebanyakan orang di sini asalnya tidak jelas. Lama-kelamaan, jadilah sebuah desa. Oh, begitu. Guru, ada perahu di sini. Sudah. Sampai jumpa. Guru, setelah sampai di rumah, tolong beri kabar ke Huiwen agar saya tenang. Baik. Kepung mereka cepat-cepat. Saudara Shoushi, saya sudah menunggu Anda di sini lama. Apa masalah besarnya? Repotkan Bupati sendiri datang. Saya diperintahkan oleh gubernur untuk menangkap penjahat penjual padi kerajaan. Jujur saja, Anda tidak bisa kabur. Anda lihat tidak? Setiap dermaga dijaga oleh polisi kabupaten. Bupati, Anda tahu tidak Anda sedang dimanfaatkan? Mengapa begitu? Anda tahu,
Mengapa mereka ingin membunuh saya? Karena mereka menjual padi kerajaan. Saya tidak bisa bergabung dengan mereka. Jadi mereka ingin membahayakan saya. Anda melakukan ini. Bukankah ini membantu kejahatan? Ayo. Bawa pergi. Apa katamu kantor kabupaten menangkap Tuan Chang? Saya baru saja dapat kabar. Kakek tadi Wukui kembali membawa kabar. Katanya Bupati Liu sendiri yang datang. Bagaimana dengan Huiwen? Huiwen pergi bersama gurunya. Dia tidak mau kembali. Mengapa kantor kabupaten menangkap Tuan Chang? Katanya Tuan Chang menjual padi kerajaan. Omong kosong. Tuan Chang pasti tidak seperti itu. Benar. Kakek Anda harus mengambil keputusan sekarang. Kakek ibu. Huiwen, kamu sudah kembali, bagaimana dengan guru? Shifu sudah dikurung di penjara kabupaten. Biarkan aku kembali untuk memberitahu kakek. Apa? Yang mulia Bupati kakek dari keluarga Kang meminta untuk bertemu. Bukankah cucunya sudah pulang? Aku juga tidak menangkapnya. Silakan masuk ya. Kakek Kang. Hamba Kang Boru memberi hormat kepada Yang Mulia Bupati. Kakek tidak perlu formalitas seperti ini. Ayo. Bukankah cucumu sudah pulang? Hari ini aku datang bukan untuk cucuku. Kalau begitu, apakah kau datang untuk membela Yan Shoushi? Kakek, aku akan jujur padamu. Kasus ini sangat serius. Diturunkan langsung dari kantor gubernur. Kakek lebih baik hemat tenaga. Jangan terlibat dalam masalah ini. Jika aku tidak terlibat, maka Yang Mulia Bupati yang harus terlibat. Kakek, apakah yang kau katakan benar? Yan Shoushi menyuruh cucuku menyampaikan pesan. Aku yakin tanpa keraguan. Dia benar-benar difitnah dan diframing. Jika benar begitu, kasus ini akan sulit diputuskan. Kasus ini sulit diputuskan karena, pertama, Yan Shoushi tidak akan mengaku di pengadilan. Kedua, Yang Mulia Bupati berada dalam posisi sulit. Jika salah memutuskan, maka akibatnya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Saya punya satu cara. Kakek cepat katakan. Seperti kata pepatah, yang mengikat harus yang melepaskan. Kasus ini ditangkap oleh kantor Kaifeng. Kenapa tidak diserahkan kembali ke kantor Kaifeng untuk diputuskan? Tapi orangnya sudah ada di tanganku. Apa yang sulit dari itu? Paoye, kenapa kau datang? Jangan tanya dulu. Cepat pergi.
Chang Ye cepat. Cepat tahanannya hilang. Cepat ke sana lihat. Cepat. Jalan ke ibu kota sudah tertutup. Sepertinya sekarang hanya ada satu jalan ini. Saya dengar pejabat baru yang baru dilantik, dikirim dari Kementerian Pekerjaan Umum, ke sini untuk mengawasi pengelolaan air. Terusan besar Suitang adalah nadi transportasi air. Tapi bagian yang melewati Henan selalu bermasalah setiap tahun. Jadi dia ke sini juga merangkap sebagai gubernur sungai. Lihat meriam itu tidak? Itu adalah meriam peringatan. Selain itu urusan istana. Saya juga tahu sedikit. Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Keuangan selalu tidak akur. Ini adalah kesempatan yang bisa kita manfaatkan. Sekarang ini, semua kantor pemerintahan meminta upeti. Apa itu upeti? Diungkapkan dengan baik disebut upeti. Sebenarnya itu minta uang. Ini tidak masalah, kakek sudah memerintahkan. Berapapun uangnya akan digunakan. Demi urusan saya sendiri. Menyebabkan seluruh keluarga ini ikut terlibat. Guru, jangan berkata begitu. Kami tidak pernah menganggap Anda sebagai orang luar. Kakek, Ruolan, ada kabar dari Kai Feng. belum ada kabar. Bagaimana dengan uangnya? Uang tunai. Semua sudah saya siapkan. Tapi saya khawatir uang. Sulit untuk membuka pintu kantor pemerintahan. Lalu bagaimana? Guru, menurut Anda, berapapun uang yang digunakan tidak akan bisa masuk ke kantor pemerintahan. Sejak dulu pintu bangsawan seperti laut dalam. Wu, penasehat. Anda kenal dia. Dulu kakek membawa saya main ke Kai Feng. Pernah bertemu orang ini, waktu itu saya ingat. Dia sangat sopan pada kakek. Jika penasehat ini bisa membantu, surat pengaduan kita mungkin bisa masuk. Saya ingat. Apa yang Anda ingat? Beberapa waktu lalu Xiao Huang mau mengirim surat pada saya. Katanya dia akan datang ke Kai Feng untuk pentas. Ibu, apa yang Anda maksud Xiao Huang mau? Itu kan bintang opera Henan yang terkenal Yipin Hong. Itu dia. Pikir-pikir dia masih bisa dianggap anak perempuan keluarga Kang. Kamu harus memanggilnya tante. Kalau si rambut kuning ini mau turun tangan, mungkin gubernur akan memberikan muka. Ya, itu maksudku. Baiklah, aku akan mencarinya sekarang. Baik. Biarlah aku yang pergi. Kamu. Aku bisa. Kasus Hi Luo Chang sangat tidak adil.
Tolong-tolongkan saya untuk menemui gubernur, agar ketidakadilan ini bisa terungkap. Saya akan membalas budi dengan hadiah besar. Hiluo Kang Huiwen menghormat lagi. Sombong sangat sombong. Dia mana? Dia sedang menunggu di luar. Suruh dia segera pergi. Baik, Tunggu. Biarkan dia masuk. baik. Aku ingin melihat. Siapa yang membela penjahat besar yang dicari oleh pemerintah? Warga biasa Kang Huiwen menghormat kepada Tuan. Kertas ini kamu yang tulis. Ya, Kamu siapa, tinggal di mana? nama saya Kang Huiwen. Dari kota Hiluo. Ayah saya Kang Yongfen, paman saya Kang Kuodong, dulu juga pejabat pemerintah. Kamu anak dari Kang Yongfen di Akademi Hanlin. Ya, Cucunya Kang Boru. benar. Saya ingat suatu tahun bersama kakek di kuil Dasyangkuo, juga pernah melihat Tuan. Ada kejadian itu. Tapi apa kamu ada hubungan dengan kasus ini? Makanan negara adalah urusan semua orang. Dan tersangka yang disebut Yan Shouzi adalah guru saya. Sejak dulu hubungan guru murid lebih dari ayah anak. Saya tidak bisa diam saja. Berbicaralah. Terima kasih Tuan. Kang Huiwen. Hanya dengan kertas tipis ini, kamu ingin saya berurusan dengan gubernur. Ini bukan selembar kertas, melainkan sebuah karakter, kepercayaan. Apa yang tertulis di sini semuanya benar. Bagus sekali karakter kepercayaan ini. Karena kau memberiku karakter kepercayaan, maka aku juga akan membalasmu dengan karakter kepercayaan. Kang Huiwen besok siang. Kau hanya perlu berani menyalakan meriam penjaga di depan kantor gubernur. Meriam penjaga itu. Gubernur pasti akan menemui kau. Apakah kau punya nyali untuk itu? Sekretaris saya. Antarkan tamu. Sekretaris. Sepertinya kita harus berani mengambil risiko. Sekretaris Wu ini memberikan ide yang buruk. Ide buruk lebih baik daripada tidak ada ide. Sebentar lagi saya akan menyalakan meriam. Kau langsung berteriak meminta keadilan. Tidak bisa. Kau tahu untuk APA meriam penjaga ITU. Itu hanya dinyalakan saat Sungai Kuning jebol. Kau menyalakannya sekarang itu adalah kejahatan berat. Kita juga tidak bisa diam saja. Jika menyalakan saya sendiri yang akan melakukannya. Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan? Berhenti. Apa yang kau lakukan? Jangan bergerak. Sungai jebol di mana-mana. Tuan, sungai tidak jebol. Ada orang yang menyalakan meriam penjaga untuk meminta keadilan. Bawa dia ke sini. Anak ini. Dia benar-benar menyalakan meriam penjaga. Apa yang kau katakan? Tuan. Saya bilang anak ini terlalu berani. Bawa dia ke sini. Lepaskan. Kantor resmi tidak bisa dijadikan tempat untuk berbuat onar. Hei Tuan Gubernur. Tolong dengarkan dulu penjelasan saya. Sebelum menghukum saya. Saya Yan Shouzi, adalah kepala gudang di Hiluo. Karena tidak mau bekerja sama dengan pengawas gudang Hukitai untuk mencuri persediaan negara. Saya menjadi korban konspirasi.
Saya terpaksa mengambil langkah ini. Tolong Tuan selidiki dengan adil. Kau adalah Yan Shouxi. Benar. Kau adalah buronan yang dicari oleh kantor Kabupaten Hiluo. Menyalakan meriam tanda bahaya lalu menyalahkan saya. Apa kesalahanmu? Tuan Gubernur, saya punya bukti. Dan buktinya sangat kuat. Di mana buktinya? Tuan, asalkan Tuan mau ikut saya. Untuk melihat-lihat. Setidaknya ada 4 gudang yang kosong. Di atasnya ditutupi sekam gandum, di bawahnya semua tanah liat. Tanah liat. Benar, Tuan bisa segera memeriksanya. Kamu berani sekali. Kamu berani menyuruh gubernur ini. Hei orang-orang, bawa mereka masuk. Tuan. Bawa mereka. Ibu angkat. Nian. Baru dapat kabar. Kata Huiyuan menyalakan meriam tanda bahaya di kantor Kaifeng. Ya ampun, ini. Ini hukuman mati. Ibu angkat, percayalah padaku. Huiyuan pasti tidak apa-apa. Manayer. Tuan muda mengirim pesan. Nian, cepat. Apa isi suratnya? Apa katanya? Ibu angkat, suratnya bilang kalau keadaan buruk. Kita harus pergi ke kantor gubernur untuk mencari Tuan Wu. Tuan Wu. Saya tidak pernah dengar orang ini. Anak muda ini benar-benar anaknya Kang Yongfen. Tidak mungkin salah. Saya pernah lihat dia waktu kecil. Dulu, saya dan pamannya Kang Kuodong sama-sama bekerja di pemerintahan. Kalau bukan karena kejadian itu, sekarang posisi ini pasti miliknya. Tuan, saya sudah lihat surat pengaduan. Tampaknya kasus pencurian gandum kerajaan oleh pengurus gudang Hiluo. Tidak mungkin palsu. Kalau tidak, dia tidak akan berani menyalakan meriam tanda bahaya. Dia tidak akan berani menyalakan meriam tanda bahaya. Benar. Tapi ini masalah sulit. Bayangkan gudang Hiluo meskipun di wilayah Henan. Tapi sebenarnya di bawah Kementerian Keuangan, bukan di bawah kendali saya. Sekali ada perseteruan, kedepannya bakal susah. Kalau sampai Kaisar tahu dan marah, kita bakal kena hukuman berat. Menurutmu gimana? Menurutku harus diselidiki. Kalau diselidiki, cuma Kementerian Keuangan yang tersinggung. Kalau nggak diselidiki, yang tersinggung justru pemerintahan. Apalagi sekarang tanda bahaya sudah dibunyikan. Seluruh kota heboh. Pemerintahan pasti tahu. Bisa jadi, utusan yang mereka kirim sudah dalam perjalanan. Iya juga. Liu Yingchun keluar rumah. Air mata bercucuran. Dia ingat. Maafkan saya, Tuan. Ini adalah rombongan opera Yipin Hong. Kami sedang bersiap ke Kaifeng. Tunggu dulu. Apakah Anda adalah
Yipin Hong yang sudah lama saya kagumi. Tuan Anda adalah... Ternyata Tuan Song dari Kementerian Hukum. Maafkan kelancangan saya. Nggak apa-apa. Bisa melihat wajah cantikmu. Song merasa sangat beruntung. Tuan terlalu memuji. Saya cuma seorang pemain opera. Di daratan Zongyuan, sepanjang Sungai Kuning. Kalau sebut nama Yipin Hong, siapa yang nggak tahu? Tuan paham opera. Cuma tahu sedikit saja. Non Anda ini. Saya mau ke Kaifeng untuk pentas. Wah, kebetulan sekali. Non, silakan duluan. Terima kasih Tuan. Huiwen, aku yang sudah mencelakanmu. Guru jangan bilang begitu. Menyalakan tanda bahaya bukan dosa matikan. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dari dulu sudah ada di dunia birokrasi. Kalau pejabat saling melindungi, akibatnya bisa. Menurutku, Wu Xie itu sepertinya diam-diam membantu kita. Hanya saja jabatan Wu Xie terlalu kecil. Ucapannya kurang berpengaruh. Lao Ye, Ada orang dari Helwo Shen yang ingin bertemu. Persilakan dia masuk. baik. Xie, Anda adalah. saya diutus oleh Kang Lao Ye dari Helwo Zen. Silakan duduk, silakan duduk. Ini sedikit hadiah dari keluarga Kang, mohon diterima. Bagaimana saya bisa menerimanya? Beberapa hari lalu putra saya di sini telah membuat janji. Tentu harus ditepati. Ini membuat Wu merasa malu. Sebenarnya saya hanya membantu sedikit saja. Sudah sangat membantu keluarga Kang. Putra Kang mempertaruhkan nyawa untuk menyalakan meriam peringatan. Membuat saya kagum. Hanya saja, kasus gudang Helwo ini sangat rumit. Mencurigakan. Bisakah Xie menjelaskan lebih jelas? Meskipun gudang Helwo terletak di Henan, tidak di bawah kendali pemerintah daerah, tetapi dikelola secara perwakilan. Jadi kasus ini sudah menggemparkan istana. Dengan demikian, istana akan langsung turun tangan. Benar. Lao Ye, Gubernur Yu meminta Anda untuk datang. Kereta kuda sudah menunggu di luar. Saya mengerti. Putra. Daren, saya sudah datang. Adik saya baru saja menerima kabar. Jusi telah mengirim Deputi Song Haiping ke Kaifeng untuk mengawasi kasus gudang Helwo. Hal yang sudah diduga. Dengan begitu kita justru terbebas. Daren, saya akan segera mengirim orang. Segera menutup gudang dan memeriksa inventaris. Tunggu. Tunggu. Adik, kasus sebesar ini, Kementerian Keuangan pasti tidak akan menganggap remeh. Tentu saja, mungkin orang mereka sudah sampai.
Orang dari Kementerian Keuangan, sebaiknya jangan terlalu kita musuhi. Kalau begitu maksud Tuan. Kamu ini. Apakah ini pantas? Apa yang tidak pantas? Tidak ada bukti tertulis yang bisa menjerat kita. Lagi pula, bisa tidaknya para petugas gudang itu menangkap maksudnya. Maka itu bukan salahku. Tuan memang bijaksana. Apakah Tuan Fen sudah bangun? Lapor Tuan baru saja bangun dan sedang sarapan. Duduk di tandu selama beberapa hari pasti melelahkan. Yan Shouxi ini benar-benar tidak tahu diri. Sampai-sampai memperbesar masalah ini. Di belakang ini semua pasti ada orang-orang keluarga Kang yang membantu. Drama keluarga Kang sudah berakhir 10 tahun yang lalu. Aku tidak percaya. Sebuah keluarga Kang bisa membuat keributan sebesar apa. Lapor Tuan surat darurat dari kantor gubernur. Apa ini? Apakah mereka salah? Di mana pengirim suratnya? Surat ini ditemukan di depan pintu gerbang. Tuan Fen. Hamba ada sesuatu untuk dilaporkan. Mengapa gudang Hiluo ini banyak sekali masalahnya? Sampai-sampai sarapan pun tidak bisa tenang. Katakanlah. Ini adalah surat darurat yang dikirim oleh kantor gubernur. Tapi ketika saya buka isinya kosong. Tidak ada satu kata pun. Ada hal seperti ini. Lihat. Apakah kamu sendiri yang membukanya? Benar-benar tidak ada apa-apa di dalamnya. Ini aneh. Kantor gubernur mengirim surat darurat sejauh 600 li. Untuk mengolok-olok kita. Tuan ini. Kamu buta ya? Di dalamnya ada sedikit daun teh. Kamu tahu apa artinya ini? Penyitaan bahan makanan. Tuan Song, saya yakin Tuan tidak asing dengan daerah Hiluo. Saya pernah mengepung pemberontak Duan Zhi Qiao di sini. Tapi ternyata dia berhasil kabur. Setiap kali Tuan Song datang ke Hiluo, selalu membawa tugas berat dari istana. Kali ini, saya tidak ingin pulang dengan tangan kosong lagi. Benar-benar. Itu bukan Tuan Chang ya betul sekali. Apa pelanggaran yang dilakukan Kang Gongzi? Katanya dia membela Tuan Kang. Dan menyalakan meriam alarm di kantor gubernur. Menyalakan meriam alarm. Tidak mungkin kan? Kang Gongzi tidak sebodoh itu. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Aku juga tidak mengerti bagaimana Kang Gongzi bisa melakukan hal seperti itu.
Anakku, kamu harus bertahan. Ibu tenang saja. Anakmu tidak akan mempermalukanmu. Huiwen, kamu telah membanggakan keluarga Kang. Kakek 5 kata yang kau ajarkan padaku adalah untuk mendapatkan kata hidup. Cucumu tidak akan pernah melupakannya. Kepung rumah Chang Hiluo. Jangan biarkan seorang pun melarikan diri. Tunggu dulu. Gubernur Chang Hiluo adalah gudang negara yang penting. Selalu di bawah kendali langsung Kementerian Keuangan. Ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan kantor gubernur Henanmu. Benarkan? Anda Tuan Fen. Oh, ternyata Wakil Song dari Departemen Kehakiman. Sudah lama tidak bertemu. Tuan Fen, Anda memang cepat sekali. Saya bertugas atas perintah istana untuk menyelidiki kasus penjualan ilegal gandum kerajaan. Bawa saksi. Ternyata benar Anda, Yan. Anda berani melaporkan secara palsu ke kantor gubernur. Apakah itu laporan palsu? Mari kita periksa. Lapor Tuan Song. Yan Shoushi menuduh tanpa bukti. Dialah tikus gudang yang sebenarnya. Tikus gudang yang saya pecat. Dan juga buronan berat kantor kabupaten. Liu Bupati hadir. Apakah benar ada hal seperti itu? Lapor Tuan Song. Kabupaten ini menerima laporan dari kantor Chang Hiluo untuk menangkap buronan berat penjualan ilegal gandum kerajaan Yan Shoushi. Tapi dia berhasil melarikan diri. Yan Shoushi, saya tanya sekali lagi. Ini masalah hidup dan mati. Anda melaporkan kantor Chang Hiluo menjual gandum kerajaan secara ilegal. Apakah ini benar Tuan Song? Setiap kata yang Yan katakan adalah benar. Katakan. Nomor 8 dan 11. 13 dan 15. Semua gudang kosong. Aku bilang padamu ini fitnah. Kalau memang fitnah, aku rela mati. Berani. Buka gudang periksa beras. Laporkan pada Tuan Song 4 gudang yang diperiksa semuanya penuh beras. Apa? Periksa dengan teliti.
Tongkat pengukur masuk sampai bawah semuanya penuh. Sampel. Tuan Song bagaimana? Apakah di gudang ini tanah liat? Orang. Eksekusi Yan Shoushi di tempat. Tuan Song pasti ada tipu muslihat di sini. Aku tidak bersalah, tidak bersalah. Bahwa Tuan Song tidak bersalah. Tidak bersalah, tidak bersalah, tidak bersalah. Tidak bersalah. Tuan Song, anakku tidak mungkin berbohong. Gurunya apalagi? Mohon Tuan selidiki. Bukti mana? Tidak ada bukti berarti fitnah. Pastinya gudang dipindahkan semalam. Ini gudang negara penting. Apakah kau mau aku bawa orang periksa semua gudang di Hiluo? Lagi. Ayo. Tuan Song, Nona Hong. ibu angkat kakak cepat bangun. Tuan Song bisa bicara sebentar. Baik silakan. Nona Hong. Kenapa kau juga datang ke Hiluo? Itu kakak kandungku. Tuan menangkap anaknya. Aku sebagai bibinya bisa tidak datang. Begini. Untuk sementara aku juga tidak bisa melepaskannya. Aku tidak meminta Tuan melepaskannya. Lalu apa? Aku ingin meminta Tuan selidiki sampai tuntas. Yan Shoushi berani melawanku. Masih terlalu hijau. Berkat kebijaksanaan Tuan Fen. Kalau tidak hari ini. Kamu bilang kebijaksanaan. Nyaris membuat kepalaku terpenggal. Hamba mengakui kesalahan. Tapi, setengah jam lagi, kepala Yan Shoushi ini akan jatuh. Aku menunggu silakan.